Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah persiapan inaugurasi Paus Leo XIV. Pemirsa, Paus Leo XIV akan dilantik sebagai pemimpin resmi Gereja Katolik dalam sebuah misa di Vatikan pada hari ini, Minggu 18 Mei 2025. Para pemimpin dunia akan berkumpul hari ini untuk misa pelantikan kepausan yang menandai dimulainya masa jabatan Paus secara resmi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator PMK Muhaimin Iskandar dan Menteri Koperasi Budi Ari untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan. Menteri Koordinator PMK Muhaimin Iskandar mengungkapkan ada pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Paus Leo XIV. Dirinya menyebut melalui kehadiran Indonesia dapat mempererat hubungan dengan Vatikan. Jesus Christus, praised be Jesus Christ, and welcome to this live broadcast of the Mass of Inauguration of Pope Leo XIV, coming live to you today on Sunday, May 18th, here in Rome. This is the 5th Sunday of Easter, and we gather in prayerful unity here in St. Peter's Square at the Vatican. My name is Darren Watkins. And I am Bonga Majola, and will be providing the commentary. Pemirsa, Paus Leo XIV akan dilantik secara resmi sebagai pemimpin Gereja Katolik Dunia pada hari ini, yang mana misa pelantikan akan digelar di lapangan Santo Petrus di Vatikan dan dihadiri sejumlah pihak termasuk para pemimpin dunia. Pemirsa, berdasarkan informasi resmi, kerumunan massa ini memadati lapangan dan jalan-jalan di sekitar Roma untuk perayaan resmi, yang mana kegiatan dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Vatikan. Paus Leo XIV akan melakukan perjalanan pertamanya di tengah kerumunan dengan mobil kepausan seperti yang Anda saksikan saat ini di visual terkini. Kendaraan yang modifikasi khusus yang sering digunakan mendiang Paus Fransiskus ini untuk berkendara di antara umat. Setelah melakukan perjalanan pertamanya di tengah kerumunan dengan mobil kepausannya, Paus Leo XIV akan memulai upacara yang kaya akan ritus dan juga simbol. Termasuk hari ini, ia akan menerima cincin kepausan khusus sebelum memberikan homili yang akan menentukan nada untuk kepausannya.
Upacara pelantikan yang akan dilaksanakan pada hari ini akan menandai awal resmi masa kepausan Kardinal Robert Francis Prevost yang terpilih sebagai pemimpin Gereja Katolik pada 8 Mei 2025, yang secara resmi menggantikan Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April 2025, dan pada hari ini para pemimpin dunia dijadwalkan akan menghadirkan pelantikan. Adapun pelaksanaan misa akan dimulai pada pukul 10 waktu Vatikan atau pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelantikan digelar 10 hari setelah Paus Leo XIV dengan nama Robert Francis Prevost resmi terpilih sebagai penerus dari mendiang Paus Fransiskus, dan acara ini juga sekaligus menandai dimulainya masa kepausan resmi Paus Leo XIV. Sejumlah para pemimpin dunia yang dijadwalkan akan menghadiri pelantikan pada hari ini, diantaranya adalah Wapres Amerika Serikat J.D. Vance, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, hingga Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou. Selain itu, tokoh dunia lain yang dijadwalkan akan menghadiri misa pelantikan pada hari ini adalah Raja Philip dari Spanyol, Pangeran Edward dari Inggris, Raja Philip dari Belgia, hingga Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pada hari ini, pemirsa, Vatikan mengumumkan Paus Leo XIV akan mengikuti sejumlah agenda setelah resmi dilantik, seperti audiensi umum perdana Paus Leo XIV yang dilaksanakan pada Rabu. Paus akan bertemu dengan anggota Roma Curia atau jajaran pejabat tinggi Vatikan pada hari Sabtu. Paus Leo XIV yang kita ketahui bersama, pemirsa, berasal dari Amerika Serikat dan memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat Peru. Ia dikenalkan kepada umat Katolik untuk pertama kalinya pada balkon Santo Petrus Basilika di Vatikan setelah tak lama asap putih muncul dari cerobong Kapel Sistina.
Pemirsa, misa pelantikan Paus Leo XIV akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 18 Mei 2025, tepatnya pada pukul 10 waktu Vatikan atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan yang Anda saksikan saat ini adalah Paus Leo XIV yang tengah menyapa para umat Katolik yang berada di Roma, yang juga memadati jalan-jalan di Roma. Karena diperkirakan sekitar 250.000 orang akan memadati lokasi acara, termasuk para tokoh dunia pada hari ini. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan kehadiran pada pelantikan Paus Fransiskus yang saat itu mencapai 200.000 orang di tahun 2013 lalu. Para umat Katolik dan pengunjung pada hari ini diperbolehkan datang langsung ke lapangan Santo Petrus untuk melihat prosesi pelantikan resmi Paus Leo XIV. Umat Katolik dan juga non-Katolik ini diperbolehkan hadir tanpa perlu memiliki tiket, yang mana prosesi nanti akan dimulai pada pukul 10 waktu setempat. Untuk misa yang akan dilaksanakan pada hari ini, pemirsa, misa pelantikan Paus Leo XIV akan dilakukan sesuai dengan tradisi. Diawali dengan Paus yang terpilih akan menggunakan mahkota tiara Paus saat pelantikan resmi. Kemudian ada tradisi mengenakan tiara Paus setelah ada sejak zaman apostolik, yang mana tiara Paus adalah pertama kali disebutkan dalam Liber Pontificalis, sebuah catatan kehidupan Paus Konstantinus di 708 hingga 715. Seiring peralihan kepausan, bentuk camelaucum ini juga mengalami perubahan dan hingga kini tiara Paus memiliki 3 tingkat yang disebut dengan triregno, mewakili jabatan Paus yang universal, keotoritasannya sebagai Paus menyertai umatnya dan sebagai wakil Kristus. Dan yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, adalah Paus Leo ke-14 yang tengah menyapa para pengunjung dan bahkan ia baru saja terlihat memberkati anak-anak dari para pengunjung yang akan mengikuti misa dari pelantikan Paus Leo ke-14. Ia menggunakan kendaraan kepausannya yang berwarna putih mengelilingi jalan-jalan di Roma. Para pengunjung tidak hanya berada di lapangan Santo Basilika, para pengunjung yang hadir di sana mengitari seluruh Roma, karena pada hari ini sebelum misa dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Paus Leo ke-14 berkeliling menggunakan mobil kepausannya untuk menyapa para pengunjung, baik umat Katolik dan juga umat non-Katolik. Ia terlihat menyapa dan juga terlihat memberkati beberapa pengunjung dan juga anak-anak yang hadir dalam misa inaugurasi atau pelantikan Paus Leo ke-14. Tampak di sana, pemirsa, para pengunjung tidak hanya berasal dari Roma, beberapa bendera dari negara lain juga dikibarkan yang mengartikan pengunjung, baik umat Katolik dan umat non-Katolik hadir di sana tidak hanya berasal dari Roma saja. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.